saya Febriana Eka Wulansari, asal sekolah SMA Negeri 1 Pare, Kabupaten Kediri, dengan NIM 22306012, Prodi Pendidikan Geografi LPTK Universitas Negeri Padang, nomor ujian 2022730448. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan menerapkan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan bisa dipimpin doa, Ari. Persiapan berdoa. Doa mulai. Akan saya cek absensinya siapa saja yang tidak hadir di pagi hari ini. Abelina, Aldi, Arendi, Dian, Nailun, Fiona. Oke, berarti ini yang sakit ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Terus kemudian yang izin ada 1. Oke, mari kita doakan bersama-sama untuk teman kalian yang hari ini sakit dan berhalangan hadir datang ke sekolah. Semoga segera diberikan kesembuhan dan bisa kembali belajar bersama kalian. Untuk yang selanjutnya, silahkan bisa dikeluarkan buku geografinya. Buku yang tidak berhubungan dengan geografi bisa dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Untuk yang berikutnya, silahkan bisa diperhatikan di depan. Di depan ada indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai pada pembelajaran di pagi hari ini. Indikator pencapaian kompetensi ada indikator pengetahuan dan keterampilan. Di situ untuk indikator pengetahuannya kalian harus menganalisis upaya pemerataan pembangunan yang ada di desa dan kota. Kemudian kalian untuk kompetensi keterampilan, kalian harus mendesain infografis di dalam aplikasi Canva. Terus kemudian kalian harus menyajikan hasil pembuatan infografis yang telah kalian buat pada aplikasi Canva. Untuk tujuan pembelajarannya seperti yang terlihat di depan, tujuan pembelajarannya setelah kalian melaksanakan proses pembelajaran dengan model problem based learning, dengan mengamati slide PowerPoint, melakukan literasi digital dan diskusi, kalian nanti mampu menganalisis, menelaah, dan membuat infografis upaya pemerataan pembangunan. Dan di dalam proses pembelajaran nanti akan saya ambil nilai sikapnya, meliputi sikap benar, jujur, disiplin, dan tanggung jawab sesuai dengan ajaran agama yang kalian anut.
rangkaian untuk kegiatan pembelajaran hari ini, nanti kalian harus melihat video, membaca artikel, terus kemudian menganalisis upaya pemerataan pembangunan yang ada di desa dan kota, kemudian membuat infografis pada aplikasi Canva, dan kemudian melakukan diskusi serta presentasi. Nah, manfaat di dalam kalian mempelajari materi pemerataan pembangunan ini nanti ketika kalian sudah terjun di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, aksesibilitas itu berkaitan dengan upaya pemerataan pembangunan. Dengan aksesibilitas yang mudah, nantinya untuk memeratakan pembangunan antara desa dan kota akan menjadi mudah. Mengenai aturan pembelajaran masih sama. Kalau masuk di jam pelajaran geografi tidak boleh terlambat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika proses pembelajaran tidak boleh menggunakan handphone tanpa seizin guru. Yang ketiga, ketika berada di dalam kelas kalian harus dalam kondisi tertib. Kita melakukan senam jari, silakan bisa diikuti nanti slide yang ada di depan supaya lebih membangkitkan motivasi dan semangat kalian untuk pembelajaran kita. Gambar yang ada di depan. Di depan itu ada dua gambar, jalan raya dan jalan berlumpur. Silakan ada yang mau menyampaikan pendapatnya dari dua gambar yang ada di depan? Ya, silakan. Dari dua gambar tersebut, saya melihat ada gambar jalan raya dan juga jalan berlumpur. Jika saya harus memilih antara dua jalan tersebut, maka saya akan memilih jalan raya karena mudah dilalui. Sedangkan jalan berlumpur susah dilalui karena becek. Iya, sangat bagus sekali Davina, terima kasih. Jadi memang kalau seandainya kita diminta untuk memilih, ini berkaitan dengan aksesibilitas, tentunya kita akan memilih jalan raya dibandingkan dengan jalan yang berlumpur. Kenapa demikian? Karena kan kita kalau berjalan itu pasti memilih akses yang mudah. Dengan akses yang mudah tentu kita akan cepat sampai ke tempat tujuan. Kalau jalannya seperti yang jalan berlumpur, becek, dan susah dilalui, itu akan menghambat perjalanan kita menuju ke suatu tempat. Saya ingin mengetahui kemampuan awal kalian. Jadi silahkan bisa dikerjakan soal pretest melalui link quizzes. HP-nya bisa dikeluarkan. Linknya sudah saya share di dalam grup kelas. Silahkan bisa dikerjakan terlebih dahulu. Pemerataan pembangunan yang ada di desa dan kota. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang materi, apa yang kalian ketahui tentang pemerataan pembangunan? Silahkan, ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Pemerataan pembangunan merupakan upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan. Ya, sangat bagus sekali ya. Seperti yang bisa kalian lihat di depan. Jadi kalau di depan di dalam slide PowerPoint itu dikatakan pemerataan pembangunan itu untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Tapi pemerataan pembangunan di dalam materi kita di pagi hari ini itu mengenai pemerataan pembangunan yang ada di desa dan kota.
Upaya untuk melakukan pemerataan pembangunan bisa dilalui dengan yang pertama, itu menerapkan wajib belajar 12 tahun. Terus kemudian membuka kesempatan kerja, mengadakan penyuluhan, perbaikan sarana prasarana yang ada. Nah, untuk yang berikutnya, silahkan bisa bekerja di dalam kelompok. Akan saya bagi 9 kelompok dan ada 9 kecamatan. Untuk kelompok yang pertama nanti Kecamatan Pare, kelompok yang kedua Kecamatan Ngancar, kelompok yang ketiga Kecamatan Banyakan, kelompok yang keempat Kecamatan Punjang, kelompok yang kelima Kecamatan Kepung, keenam Punjuk, ketujuh Kandangan, ke-8 Mojo, dan yang ke-9 adalah Kecamatan Badas. Silakan bisa dibagi menjadi 9 kelompok di dalam kelas ini, kemudian berkelompok dengan anggotanya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya semua? Sudah. Oke, untuk selanjutnya akan saya bagikan LKPD. Nanti silakan bisa dibaca petunjuknya pada LKPD apa saja yang harus kalian kerjakan. Kelompok Kecamatan Pare, Kecamatan Ngancar, Kecamatan Banyakan, silakan. Silakan kalian akses Google Site, linknya sudah saya share di grup kelas. Silakan bisa dikeluarkan kembali HP-nya, kalian akses Google Site-nya, kalian cari menu video. Di situ ada video upaya pemerataan pembangunan di desa dan kota. Kalian bisa lihat terlebih dahulu. Seperti apa ya? Ada nggak sih tantangan dan hambatan dari usaha pemerataan pembangunan itu? Oh gitu, iya. Berarti silahkan bisa disaksikan. Bersama saya Novita Dayani, di video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana usaha pemerataan pembangunan. videonya? Sudah. Untuk yang selanjutnya, silahkan kalian bisa buka menu literasi. Di situ ada banyak sekali bacaan mengenai upaya pemerataan pembangunan. Bisa kalian scroll, kalian pilih beberapa bacaan, kemudian silahkan bisa dibaca. Banyak sekali bacaannya. Nah, silahkan bisa dipilih salah satu dari beberapa bacaan mengenai
upaya pemerataan pembangunan. Nanti bisa diambil intinya dari apa yang telah kalian baca. Itu inti dari bacaan itu apa. Jadi bisa disimpulkan. Ambil bacaan apa itu? Penanganan 8 infrastruktur konektivitas NTT kelar Februari 2022. Oh iya, itu berarti berhubungan dengan infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ada 8 infrastruktur yang dirancang akan selesai pada bulan Februari. Terus silakan bisa dibaca. Sudah selesai anak-anak melakukan literasinya? Kalau sudah selesai, untuk selanjutnya kalian tadi kan sudah melihat video, kemudian melakukan literasi. Untuk sekarang silakan bisa disampaikan dari hasil kalian mengamati video. Tadi isi videonya tentang apa? Silakan bisa disampaikan. Hasil pengamatan video tadi berisi tentang pembangunan daerah yang tertinggal, pemerataan pendidikan di seluruh negeri, dan juga sumber daya yang belum dikembangkan secara optimal. Sangat bagus sekali, terima kasih. Jadi memang benar di dalam video yang sudah kalian tonton tadi, itu memang isinya mengenai berbagai upaya yang dilakukan untuk memeratakan pembangunan yang ada di Indonesia. Salah satunya dengan pendidikan. Karena memang pendidikan itu kadang ada ketimpangan antara orang desa dan orang kota, itu juga terjadi ketimpangan pendidikan. Nah, untuk yang berikutnya, kalian tadi juga sudah melakukan literasi dari beberapa bacaan yang ada di Google Site. Silakan bisa disampaikan hasil literasinya. Ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Ya, dari literasi yang kami baca tadi mengenai tentang perpindahan ibu kota ke Jakarta dipindahkan di Pulau Kalimantan. Karena mengapa? Di Jakarta sudah terlalu banyak penduduk, padat penduduk, dan akhirnya kalau diteruskan lama-lama diteruskan enggak diganti, ibu kota tersebut akan hancur karena padatnya penduduk. Maka dari itu pemerintah mengupayakan untuk memeratakan ibu kota ditaruh di Pulau Kalimantan yang jarang penduduk. Jadi agar semua wilayah Indonesia tetap merata. Terima kasih. Oke, sangat bagus sekali, Sefrit. Jadi memang benar, tadi salah satu bacaan yang ada di Google Site itu mengenai pemindahan ibu kota Jakarta dipindah ke Kalimantan. Memang ada wacana seperti itu. Kenapa hal itu dilakukan? Karena memang kota Jakarta itu kan sudah sangat padat dari berbagai aktivitas, jumlah penduduknya, sangat padat sekali. Nah, hal ini memaksa pemerintah melakukan wacana untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Nah, silakan sekarang bisa dibuka LKPD yang sudah saya bagikan tadi. Silakan itu bisa dikerjakan. Dari hasil kalian melihat video bisa dituliskan pada LKPD-nya. Hasil kalian membaca bisa dituliskan pada LKPD-nya. Dan kalian cari upaya pemerataan pembangunan yang akan kalian lakukan pada kecamatan kalian masing-masing. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya,
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai infografis dari kelompok kita. Kita bagian dari Kecamatan Badas. Di sini kita lebih mengupayakan pembangunan untuk jalan raya karena pada kecamatan itu harus banyak ditemukan jalan raya yang rusak, berlubang. Hal tersebut membahayakan keselamatan lalu lintas. Kedua upaya pembangunan tersebut sangat penting karena jika akses jalan yang baik maka akan menciptakan kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan serta keamanan. Bagaimana upaya pemerataan pendidikan di wilayah Badas yang dimana di wilayah tersebut tidak ditemukan adanya sekolah menengah atas? Dari wilayah Badas sendiri ini kalau untuk sekolah negerinya memang belum ada, tapi sudah banyak sekolah-sekolah swasta yang setara dengan SMA seperti Madrasah Aliyah dan juga SMK. Ya Mbak, yang selanjutnya silakan bisa presentasi ke depan kelompok Banyakan. Yang kedua, kerusakan jalan. Jalan-jalan di Kecamatan Banyakan banyak yang masih belum halus dan berlubang. Di musim hujan seperti saat ini sangat berbahaya bagi pengendara motor maupun pengendara mobil karena jalan yang berlubang akan tergenang air. Masyarakat setempat sebaiknya juga menggunakan dana APBN untuk segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Menyampaikan kesimpulan dari infografis yang kami buat. Untuk upaya pembangunan infrastruktur di Kecamatan Banyakan ini cukup baik. Dari pemerintah sendiri juga sudah menyediakan APBD untuk membangun infrastruktur tersebut. Dari presentasi kami bila ada yang ditanyakan. Jadi tadi kan disampaikan bahwa dari Kecamatan Banyakan ini masih kekurangan fasilitas dari layanan kesehatan dan juga pasar tradisionalnya. Untuk solusi sementaranya ketika mereka masih kekurangan fasilitas tersebut apa ya? Di Banyakan sebenarnya juga ada kayak puskesmas itu bisa untuk melayani kesehatan yang ada di kecamatan itu. Seumpama di situ kurang kan kita bisa langsung ke kota tersebut untuk mencari fasilitas yang terbaik. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Kecamatan Banyakan. Presentasi dari Kecamatan Pare dari sebelah mana? Ya, silakan bisa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biko Adianto, absen 24. Perkenalkan, saya Rita Marela. Pemerataan pembangunan di wilayah Pare yang mulai ini. 1. Akses jalan yang berlubang. Upaya dalam menanggapi kerusakan ini jalan ini adalah dengan memperbaiki jalan-jalan yang kurang bagus demi keselamatan pengendara. Biasanya itu masyarakat lebih memilih membuang sampah di sungai daripada membuang sampah di TPA, karena di TPA itu kan jaraknya juga jauh, karena ada di kota dan ada juga yang di pinggir dan itu sangat kecil. Pangkalan angkot atau becak sembarangan di daerah Pare ini masih banyak pangkalan-pangkalan seperti ini. Padahal hal tersebut sangat mengganggu pengguna jalan lainnya. Sebenarnya fasilitas umum halte untuk mengambil penumpang ada di daerah Pare ini. Jadi bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Kecamatan Pare. Semua sudah presentasi dari Kecamatan Badas, Kecamatan Banyakan, dan terakhir tadi Kecamatan Pare. Nah, untuk yang berikutnya silakan dari kecamatan lain yang ingin memberikan saran atau komentar serta penilaiannya dari kecamatan yang telah presentasi. Silakan bisa angkat tangan. Dari infografis mengenai pemerataan pembangunan di Kecamatan Badas sudah sangat bagus sehingga sangat mudah dipahami. Namun perlu dipertegas lagi pemerataan pembangunan tidak hanya pada jalan dan juga pendidikan. Sangat bagus sekali. Terima kasih, bisa duduk. Memang benar dari apa yang sudah ditampilkan oleh kelompok Kecamatan Badas tadi, kalau saya perhatikan dari infografisnya memang sudah sangat bagus, bisa dibaca dan bisa dipahami dengan jelas. Hanya saja memang ketika kalian Kecamatan Badas menyampaikan upaya pemerataan
adalah jalan yang bagaimana, pendidikan yang seperti apa. Nah, itu bisa disampaikan dengan detail. Dari presentasi Kecamatan Banyakan, silakan ada yang mau memberikan komentar. Ya, silakan. Saran dari kelompok kami untuk Kecamatan Banyakan, tadi kan dijelaskan kalau Kecamatan Banyakan sering terjadi banjir. Nah, untuk mengatasinya itu kan membangun bendungan. Sebaiknya selain itu juga membangun daerah resapan air. Ya, ide yang sangat bagus sekali ya. Memang dari Kecamatan Banyakan tadi kan disampaikan banyak sekali upaya pemerataan pembangunan yang harus dilakukan di Kecamatan Banyakan. Karena memang sangat banyaknya permasalahan mungkin di Kecamatan Banyakan. Nah, salah satunya yang dikomentari tadi mengenai pembangunan bendungan. Memang kalau sudah ada bendungan, sering terjadi banjir, ada bendungan, kalau tidak diimbangi dengan adanya pembangunan resapan air, itu juga tidak akan membawa solusi yang baik. Karena meskipun dibangun bendungan, kalau di situ tidak ada resapan air, ya akan terjadi banjir sebelum menuju ke bendungan. Silakan ada yang mau memberikan saran, komentar dari penampilan Kecamatan Kare? Ya, silakan. Untuk dari Kecamatan Kare sudah bagus dan sudah dipahami. Tapi untuk tadi yang membahas tentang jualan di depan rumah itu kan emang itu mata pencarian para warga sekitar dan memang sudah mudahnya di tempat depan rumah itu sendiri. Dan untuk pemerintah yang terlalu fokus untuk penataan di kampung bis tetapi tidak melakukan penyuluhan atau pendidikan kepada pendatang yang datang, yang pendatang tersebut sering kali atau menyalahi peraturan yang ada di tempat sekitar, seperti menyeberang jalan yang tidak melihat kanan kiri dahulu. Nah, dari secara keseluruhan semua kelompok yang sudah presentasi, kalian sudah mempresentasikan dengan sangat bagus sekali presentasinya. Infografis yang ditampilkan juga sudah sangat komunikatif. Tadi ada infografis yang disertai dengan adanya diagram. Nah, itu menunjukkan bahwa di sana itu ada pemerataan mengenai fasilitas yang ada di kecamatan tersebut. Jadi sudah sangat lengkap, ada permasalahan, ada gambar, ditambah diagram, kemudian ada referensi. Jadi secara keseluruhan semua sudah sangat bagus sekali. Dari kalian tadi sudah bekerja di dalam kelompok dan melakukan presentasi. Saya tadi melakukan penilaian dari kelompok yang bekerja sangat aktif sekali dan ketika presentasi sangat bagus. Saya memberikan apresiasi kepada kelompok Banyakan. Silakan bisa ke depan perwakilannya, mas saya berikan penghargaan kepada kelompok Banyakan. Silakan bisa ke depan. Ini adalah apresiasi saya untuk kelompok kamu yang sudah bekerja sangat aktif dan presentasi sangat baik. Dari proses pembelajaran yang telah kalian lalui, ada yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran? Ya, silakan. Dari kegiatan kita hari ini, kita sudah mempelajari tentang usaha pemerataan pembangunan, dampak negatif dan juga dampak positifnya. Dan hari ini kita juga telah membuat infografis dan juga telah melakukan presentasi dari infografis yang telah kami desain di aplikasi Canva. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih, sangat bagus sekali Nailun. Ya, kesimpulan pembelajaran kita di pagi hari ini memang seperti yang sudah disampaikan Nailun, kalian sudah melakukan berbagai kegiatan dari mulai mengamati video, membaca, kemudian mengerjakan LKPD, terus kemudian kalian membuat infografis pada aplikasi Canva, dan terakhir tadi kalian melakukan presentasi di depan. Semua sudah kalian lakukan dengan sangat bagus sekali. Untuk yang selanjutnya, silakan bisa dikerjakan post test, HP-nya bisa dikeluarkan, dikerjakan post test, linknya sudah saya share di grup kelas. Di
di pagi hari ini. Silakan, ada yang mau menyampaikan salah satu? Ya, bisa hal yang paling saya sukai pembelajaran hari ini yaitu tentang melihat video dan artikel. Bahwa kita setelah melihat video dan artikel tersebut kita mengetahui wawasan, menambah wawasan dan menambah pengetahuan, serta kita bisa menambah saat presentasi di depan kita bisa melatih public speaking juga dan melatih kedisiplinan juga, terus yang terakhir melatih keberanian. Oke, sangat bagus sekali ya apa yang sudah disampaikan Syafrin. Memang dari proses pembelajaran yang ada hari ini, hal-hal yang paling menyenangkan itu memang ketika kalian presentasi di depan. Karena ketika presentasi di depan itu kalian bisa saling sharing, bisa melatih public speaking, sharing pengetahuan dan pengalaman yang sudah kalian lakukan. Nah, dari proses pembelajaran kalian di pagi hari ini, adakah hal yang belum kalian pahami? Silakan, ada yang mau menyampaikan? Ya, Dan secara keseluruhan proses pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan kami telah memahami semua proses pembelajaran. Oke. Alhamdulillah kalau semuanya sudah memahami dengan baik proses pembelajaran di pagi hari ini mengenai upaya pemerataan pembangunan desa dan kota sesuai dengan kecamatan kalian masing-masing. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita masuk ke dalam bab baru, bab mengenai materi sistem informasi geografi dan penginderaan jauh. Silakan nanti bisa dibaca terlebih dahulu bukunya sebelum kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Silakan bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Untuk mengakhiri proses pembelajaran di pagi hari ini, kita tutup dengan berdoa. Silakan bisa dipimpin doa, Ari. Jangan berdoa. Doa mulai. Saya